udah ngelaksanain upacara bendera itu satu banget dari sebelumnya dengan lain. Ya, Masya Allah ya, inilah Ibu ingin cerita-cerita ya, kita ngobrol santai aja di pagi hari ini. Masya Allah, setiap 17 Agustus itu pasti akan diperingati sebagai kemerdekaan, hari HUT, hari ulang tahun Republik Indonesia, yang pastinya seluruh masyarakat Indonesia ini memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi pagi SMK Bani Saleh telah memperingati HUT RI yang ke-79, dimana kita melaksanakan kegiatan upacara bendera ya. Insya Allah ya, luar biasa, semuanya semangat, dari petugas upacara, dari paskibraka-nya, kemudian dari pesertanya juga. Alhamdulillah semua tertib, dan alhamdulillah juga kegiatan upacara bendera tadi berjalan dengan lancar. Semangat ya. Jadi seru ya Bu tadi? Ya seru, Masya Allah ya. Dan juga tadi ada yang bikin semangat juga kan, ada tim terbaik ya, hadiah terbaik juga. Jadi kan kita udah sedikit basa-basi, tapi saya belum nanya nih ya. Lupa apa tuh? Ibu boleh kenalin nama Ibu dulu. Oh iya, baik boleh. Ibu Nur Marlina MPD, biasa dipanggil dulu. Saat ini di bidang mana untuk mengajar di seni budaya di kelas 10. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu apa makna dari peringatan HUT RI? Nah ini dia, bicara tentang makna HUT RI, ya dalam ya pastinya, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat pasti sangat bangga dan sangat bersyukur sekali dengan kita sudah sampai di titik saat ini di Indonesia pada hari ini gitu ya. Dulu para pahlawan pejuang kita yang benar-benar ingin merebut kemerdekaan Indonesia itu dengan segala upayanya, dengan segala pengorbanannya, ini sangat luar biasa sekali dan memang harus diapresiasi oleh kita bangsa Indonesia pada saat ini. Dan kita harus banyak belajar dari para pejuang, terutama para pemuda milenial nih ya. Kita harus flashback lagi bagaimana para pahlawan kita ini, mereka dengan rela berkorban, dengan semangat patriotismenya, merebut dan mempertahankan Indonesia. Jadi para pemuda juga harus lebih semangat lagi ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke itu. Jadi bersyukur maknanya, bersyukur dan alhamdulillah Indonesia pada saat ini sudah Indonesia berkembang juga sebagai negara berkembang. Alhamdulillah sudah sampai di titik yang tidak tertinggal ya dengan kemajuan teknologi. Alhamdulillah ya, kemajuan teknologi pun juga sudah kita rasakan. Tetapi memang belum rata ya. Tapi alhamdulillah kita yang tinggal di kota ini sudah merasakan dampak tersebut. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Bagaimana cara Ibu sebagai guru untuk menghargai jasa para pahlawan yang dapat membuat kita merasakan kemerdekaan Republik Indonesia? Bagaimana? Bagaimana cara Ibu sebagai Cara ya. Cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Pastinya kita zaman ibu dulu ibu belajar sejarah ya, jadi tahu bagaimana pengorbanan atau semangat juangnya para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Dan pastinya kita jangan sampai luntur, jangan sampai kita juga akhirnya mengabaikan pengorbanan para pahlawan. Cara kita adalah meneruskan semangat juangnya para pahlawan, yaitu ketika kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, kita mengadakan upacara bendera untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu biasanya kalau di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat itu suka ada lomba-lomba memperingati hari ulang tahun RI gitu ya. Dan juga biasanya juga di daerah, di tempat tinggal itu tuh kalau malam menjelang ulang tahun Indonesia itu ada tasyakuran tuh biasanya gitu kan. Seluruh warga setempat itu merayakan tasyakuran gitu. Jadi ada tumpeng biasanya kayak gitu, terus kita makan bersama kayak gitu kan.
Seru banget ya. Seru banget, iya. Nah, terus juga kalau di sekolah pastinya kegiatan-kegiatan lomba ya. Jadi siswa nanti akan ada lomba siswa dengan guru itu masya Allah ya, benar-benar yang merasakan hari kemerdekaan gitu ya, memperingati hari kemerdekaan. Tapi insya Allah pastinya dalam hal-hal yang positif. Itu lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Iya Kak. Menurut Ibu, apakah perilaku dari generasi muda saat ini sudah mencerminkan perjuangan para pahlawan? Ya, generasi milenial ya di sini ya. Generasi milenial apakah sudah mencerminkan apa sikap para pahlawan ya? Memang zaman itu terus berkembang gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi gitu ya, tidak seperti pada zaman dulu para pahlawan kita membela negara Indonesia ya. Yang pastinya Ibu melihat para pemuda milenial sekarang, mereka berjuang, mereka tetap berada memiliki jiwa nasional yang tinggi, yaitu dengan cara tetap belajar. Sebenarnya tantangannya luar biasa ya. Tantangan untuk para pemuda milenial ini tantangannya sangat berat karena dengan kemajuan teknologi mereka tuh harus memfilter, mereka tuh harus bisa mengambil keputusan atau memilih menyaring budaya-budaya yang masuk ya, budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Itu mereka benar-benar yang harus memfilter, menyaring bagaimana Indonesia, kita sebagai pemuda itu memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Nah, menurut Ibu pemuda sekarang, pemuda milenial itu sudah memperjuangkan meneruskan semangat para pahlawan. Salah satunya dengan kemajuan teknologi, mereka berinovasi, mereka kreatif. Contohnya mereka membuat kreativitas dari teknologi juga ya. Sekarang banyak aplikasi dan itu mereka tuh dengan mereka mau belajar, dengan mereka mau berinovasi itu merupakan salah satu semangat meneruskan semangat para pahlawan dengan kemajuan teknologi saat ini. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu. Boleh, kalau ada terakhir ya. Kayaknya sebentar banget nih. Iya. Untuk pertanyaannya, apakah harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya Bu? Nah, kita sebagai warga negara pastinya ya ingin negara kita itu maju dan berkembang gitu ya, berkembang dan maju gitu ya. Tapi memang banyak kita lihat di daerah-daerah terpencil memang belum pemerataan pendidikan, pemerataan teknologi ini belum rata ya untuk hal-hal tersebut. Tapi untuk kita yang tinggal di kota, untuk kita yang tinggal di daerah-daerah yang memang sudah maju di Indonesia gitu ya, kita harus bersyukur. Kita harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan atau fasilitas-fasilitas yang sudah ada gitu ya. Dan pastinya ingin Indonesia ini rata dalam pendidikan, rata dalam pemerataan teknologi juga. Indonesia ini, Ibu pribadi ingin mendapatkan pemimpin negara Indonesia yang adil, jujur, yang benar-benar mengabdi untuk negaranya, yang benar-benar tulus dan ikhlas ya, dan juga satu kuat mereka adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Karena kalau sudah beriman dan bertakwa, mereka akan benar-benar tulus dan ikhlas untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi berat ya untuk menjadi seorang pemimpin atau presidennya Indonesia nih gitu, karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan ini memang luar biasa, sangat berat sekali dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ini tugasnya berat, jadi kita semangat untuk terus berdoa. Harapannya Indonesia maju, harapannya Indonesia bisa terutama di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini Ibu berharap Indonesia ini maju dan bisa setara dengan negara-negara yang memang sudah maju pendidikannya. Oke, Kakak. Terima kasih banget Ibu Ya. yang jawab pertanyaan kita berdua. Next kita ngobrol lagi ya. Ini lebih panjang lagi ya Bu. Iya betul, dan waktunya juga lebih lama lagi Iya. kan. Mungkin dari segini aja ya Bu podcast dari kita berdua. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Ya itu juga mohon maaf nih ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak tepat gitu ya. Mohon maaf.
Oke, terima kasih ya Ibu.